Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Farid Aulia Rahman dengan NIM F1D018030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan dari UTS Machine Learning kelas A. Di sini saya menggunakan dataset insurance. Pertama-tama, kita akan mengimport library yang akan kita gunakan pada program kali ini. Dapat dilihat library yang saya gunakan. Setelah itu, di sini merupakan link untuk ke dataset yang saya gunakan. Nah, pertama-tama kita akan menampilkan dataset yang saya gunakan, yaitu dataset insurance. Kita akan menampilkan 5 data teratasnya. Setelah itu, kita akan mengecek jumlah datanya berapa. Di sini datanya ada sebanyak 1338 dengan memiliki 7 atribut. Nah, setelah itu kita akan mengecek pada dataset kita apakah ada data yang masih bernilai 0 atau data masih berbentuk objek. Di sini terdapat data yang masih berbentuk objek, yaitu pada data sex, data smoker, dan data region. Kita akan melakukan pengubahan data pada data yang masih berbentuk objek tadi, di mana pada data sex ini memiliki nilai female dan male, di mana kita akan mengubah nilai female dan male-nya ini menjadi integer, yaitu angka 0 dan 1. Kemudian pada atribut smokernya juga kita akan mengubahnya menjadi 0 dan 1. Kemudian pada data region ini, karena pada data region ini memiliki lebih dari 2 data, kita tidak bisa mengubahnya menjadi angka 0 dan 1. Nah, mungkin bisa saya jelaskan di bawah untuk pengubahan data region ini. Setelah melakukan pengubahan data, kita akan mengecek apakah ada data yang sama atau tidak. Di sini terdapat data yang sama sebanyak 1. Kemudian kita akan menghapus data yang sama tadi. Nah, setelah penghapusan itu, kita akan melakukan plot terhadap data charges untuk melihat apakah ada data yang tergolong outlier, di mana data outlier ini akan kita hapus nantinya karena tidak digunakan pada program kali ini. Ini merupakan proses penghapusan data outlier dari gambar di atas, di mana yang kita gunakan adalah dari angka selisih dari Q1 sampai dengan Q3-nya ya. Dapat dilihat seperti di bawah ini hasil dari penghapusan data outlier tadi. Setelah penghapusan tadi, kita akan melakukan perhitungan lagi jumlah datanya, di mana sekarang datanya ada sebanyak 1002, yang sebelumnya tadi ada sebanyak 1300-an. Dan sekarang memiliki 10 atribut. Setelah pemisahan atribut region tadi yang sebanyak 4, karena tidak bisa diubah jadi angka 0 dan 1, mungkin dapat dilihat dari gambar tabel di bawah ini. Ini merupakan tampilan setelah atribut region tadi dipecah, karena tidak memiliki data sebanyak 4, maka kita akan memecahnya seperti ini dan isinya berbentuk integer, ada angka 0 dan ada angka 1. Setelah itu kita akan menampilkan data korelasinya. Ini merupakan data korelasi dari dataset asuransi di atas. Setelah menampilkan data korelasi, kita akan menampilkan data korelasi ini ke dalam bentuk visual menggunakan heat map, di mana pada data bentuk heat map ini kita akan mencari nilai dari data tertinggi dan data terendah dari data charts, di mana data charts ini merupakan data yang akan kita gunakan pada program kali ini, yang akan kita cari pada program kali ini. Pada data charts ini, data yang tertinggi yaitu 0,83, di mana data 0,83 ini terdapat pada atribut age. Kemudian kita akan mencari data terendahnya. Di sini kita akan menggunakan data terendah 0,14, karena
Untuk nilai minus ini tidak termasuk ke dalam data terendah. Oleh karena itu kita menggunakan 0,14, di mana 0,14 ini terdapat pada atribut children. Setelah kita mengetahui data tertinggi dan data terendahnya, kita akan menampilkannya ke dalam bentuk plot. Ini merupakan plot dari data tertinggi, yaitu data sebanyak 0,83 yang terdapat pada atribut age. Ini merupakan plotnya. Kemudian kita akan menampilkan nilai data terendahnya juga. Ini merupakan plot dari data terendahnya yang terdapat pada atribut children. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam bagian linear regresi. Pada linear regression ini, kita akan menggunakan data tertingginya saja. Pada linear regresi ini, kita akan menentukan nilai dari X dan Y-nya menggunakan regression coefficient untuk nilai X, dan nilai Y-nya yaitu regression intercept. Nilainya yaitu sebagai berikut. Yang ini untuk nilai X atau nilai regression coefficient-nya, dan ini untuk nilai Y atau regression intercept-nya. Kemudian ini kita akan menampilkan prediksi dan kita akan menampilkan plotnya. Di sini pada bagian kuning ini merupakan nilai dari prediksi dari linear regression ini, di mana nilai ini akan masih menumpuk dari data-datanya. Setelah itu kita akan menampilkan nilai dari mean squared error-nya, di mana nilainya ini sebanyak ini 4.900-an. Mengapa data ini sangat banyak? Karena pada proses mean squared error ini, dia akan mempangkat dua nilainya untuk mendapatkan nilai yang positif. Misal terdapat nilai MS-nya min 3, maka untuk MSE-nya menjadi 9. Sedangkan pada MAE ini, dia tidak dipangkatkan dua. Dia akan langsung, misalkan terdapat nilainya min 3, maka dia akan diubah langsung menjadi 3. Setelah itu, kita akan mencari nilai dari R pangkat 2-nya. Ini merupakan nilai dari R pangkat 2,9. Setelah itu, kita akan menampilkan data aktual dan data prediknya, di mana fungsi dari data aktual dan predik ini kita akan membandingkan berapa sih selisih antara data aktual dan data predik ini. Di sini masih memiliki cukup banyak selisih, sekitar 500-an. Mungkin nanti akan kita lakukan regresi lagi yang di bawah untuk menampilkan yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam multiple linear regresi, di mana pada multiple linear regresi ini tidak hanya menggunakan data tertinggi saja, namun pada multiple linear regression ini saya menggunakan semua datanya kecuali data terakhir, yaitu data Charles. Kemudian di sini kita membuat data trend dan data test, di mana nilai dari data testnya yaitu 0,2 dan data trainingnya 0,8. Di sini kita menggunakan library juga untuk linear regression. Di sini kita juga menampilkan nilai dari MSE-nya kembali, di mana nilai MSE-nya sebanyak ini dan nilai MAE-nya sebanyak ini. Kemudian ini merupakan nilai dari R kuadratnya, di mana akan menampilkan nilai dari data trend dan data score. Di sini dapat dilihat data trendnya sangat 0,8 dan data testnya 0,92. Ini menandakan data set ini mungkin sudah bagus karena sudah sangat mendekati dengan angka 1. Kemudian kita akan menampilkan
data aktual dan data prediknya lagi untuk perbandingan dengan data-data yang di atas. Untuk perbandingan aktual dan predik dengan data yang di atas tadi, ini sudah sangat jauh berbeda ya, karena perbandingannya tidak jauh seperti tadi. Di sini mungkin hanya sekitar 100, yang tadi sekitar 500-an perbandingan selisihnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam logistic regression, di mana logistic regression ini merupakan mungkin bagian utama dari program ini yang kita cari dalam charts ya. Pertama-tama kita akan menampilkan seluruh bagian dari dataset insurance ini, 5 bagian teratasnya. Kemudian kita membagi data charts ini akan dibagi menjadi 3 bagian kembali, yaitu data chip, data normal, dan data expensive. Di mana data chip ini memiliki nilai kisaran dari 2 ini, kemudian data normalnya dari 2 data ini, dan kemudian data expensive-nya yaitu data ini. Nilai dari data expensive-nya. Nah, sekarang kita akan membuat atribut baru yaitu charts kategori dan akan kita masukkan ke dalam dataset kita. Dan ini merupakan tampilannya setelah dimasukkan atribut baru. Setelah menambahkan atribut baru, kita akan menghitung berapa sih jumlah data yang termasuk chip, normal, dan expensive dari kategori charts ini. Nah, kita menghasilkan data sebanyak 446 untuk data chip, 357 untuk data normal, dan 199 untuk data expensive. Kemudian kita akan menggabungkan seluruh data pada variabel X kecuali 2 data terakhir, dan untuk variabel Y 1 data terakhir kecuali 1 data terakhir. Di sini kita juga membuat data tes dan data training seperti di atas, di mana data tesnya 0,2 dan data trainingnya 0,8. Setelah itu, kita akan melakukan normalisasi terhadap data training dan data tes tadi. Di sini kita juga menggunakan library logistic regression, di mana kita akan menampilkan nilai prediksinya ke dalam bentuk visual dengan menggunakan heatmap seperti di atas tadi. Pada bentuk heatmap ini, dapat kita lihat nilai dari nilai dari chip ini sudah cukup banyak, di mana nilai prediksi yang benarnya sebanyak 89 dan nilai yang salahnya sebanyak 2. Begitu juga pada nilai expensive-nya, prediksi benarnya juga sudah cukup banyak sebanyak 28 dan prediksi salahnya sebanyak 3. Begitu juga pada normal. Untuk prediksi benarnya sebanyak 76 dan prediksi salahnya sebanyak 3 yang terdapat pada chip untuk yang bagian salahnya. Nah, kita akan menampilkan nilai dari data trace dan data training tadi. Ini sudah cukup sangat bagus untuk perhitungan logistic regression ini, di mana datanya sangat mendekati dengan angka 1, yaitu 0,93 untuk data training, dan untuk data testnya sebanyak 0,96. Nah, yang terakhir kita akan menampilkan nilai dari data precision, recall, dan F1 score-nya. Dapat dilihat hasilnya seperti di bawah ini. Ini merupakan nilai dari data precision. Ini merupakan nilai dari data recall, dan ini merupakan nilai dari data F1 score-nya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari tugas mandiri pengganti UTS untuk mata kuliah machine learning ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.